Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Oke ya, lama banget ini saya nggak update video. Hari ini saya akan membahas soal FR kimia dari teman-teman yang sudah tes, dan mungkin soal ini juga udah banyak tersebar di Twitter. Saya bahas lagi biar lebih paham lagi ya. Oke, kita bahas soal tentang ada dua soal tentang sistem periodik unsur, khususnya untuk jari-jari atom dan tentang ikatan kimia. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soalnya. Soal pertama, kita akan membahas tentang sifat sistem periodik unsur, khususnya untuk jari-jari. Jika jari-jari Na, Mg, dan Cl berturut-turut adalah 1,86 angstrom, 1,6 angstrom, dan 0,99 angstrom, maka urutan, yang ditanya urutan jari-jari ion dari ketiga unsur tersebut. Nah, yang ditanya jari-jari ionnya. Oke ya, kita bahas yang pertama tentang jari-jari ion. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan jari-jari ion, perlu diingat kembali tentang jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti ke elektron terluar. Ingat kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dan dalam satu periode. Kalau kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar. Ingat ya, besar. Nah, kenapa dia semakin besar? Karena dari atas ke bawah, nomor atom akan semakin besar, sehingga jarak dari inti ke elektron terluarnya akan semakin jauh. Sebaliknya, kalau dalam satu golongan dari kiri ke kanan dalam satu periode ya, dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil kalau dalam satu periode. Oke, apa alasannya dia semakin kecil? Oke, ini saya tulisin aja ya alasannya tadi. Kalau dalam satu periode, karena jarak dari inti ke elektron terluarnya akan semakin jauh. Oke ya, itu alasannya karena dalam satu golongan dari atas ke bawah, jarak dari inti ke elektron terluarnya akan semakin jauh. Nah, sebaliknya, kalau dalam satu periode, kalau secara konfigurasi elektron, jarak dari inti ke elektron terluarnya sama. Tapi kita lihat dari jumlah elektron valensinya. Semakin ke kanan, jumlah, ini ya alasannya kalau untuk dalam satu periode, semakin ke kanan, jumlah elektron valensinya semakin besar. Semakin ke kanan, jumlah elektron valensinya akan semakin besar. Nah, karena jumlah elektron valensinya semakin besar, sehingga gaya tarik-menarik antara inti dan elektron terluarnya semakin kuat, sehingga nanti jari-jari atomnya akan semakin kecil. Nah, ini berlaku untuk jari-jari atom. Tapi pertanyaan kita di sini dia membahas tentang jari-jari ion. Ion nanti ada dua, ada kation dan anion. Nah, khusus untuk kation, jari-jari kation akan selalu lebih pendek daripada atomnya. Ingat ya, saya tuliskan dulu jari-jari kation, karena ion ada dua, nanti jari kation akan lebih pendek dari atomnya. Nah, ya. Kenapa jari-jari kation akan lebih pendek daripada atomnya? Coba kita ambil salah satu contoh. Di sini kan kita ada kation, kita ada dua, ada Na plus sama Mg 2 plus. Na ini termasuk golongan 1A, ya. Na ini termasuk golongan 1A. Coba kalau kita buat konfigurasinya dulu. Na ini golongan 1A. Nomor atomnya 11 ya. 2, 8, 1. Jadi kalau dia membentuk ion, dia akan melepaskan satu elektron valensinya menjadi Na+.
Na+. Nah, sekarang kita lihat berapa jumlah proton dan elektron mereka. Kalau untuk Na di sini jumlah protonnya, ingat proton itu sama saja dengan nomor atom. Protonnya 11. Elektron ini rumusnya proton dikurang muatan. Kan gak ada muatan di sini. 0. 11 kurang 0 berarti 11. Nah, jadi jumlah proton mereka ini sama. Sedangkan untuk Na+, jumlah protonnya sama ya, nomor atom mereka tetap sama, 11, protonnya sama dengan 11, karena ini nomor atomnya tetap 11 ya. Sedangkan untuk elektronnya, ingat elektron itu proton dikurang muatan, proton ini 11, muatannya ke 1, ini plus 1 kan, berarti berkurang 1, jadi elektronnya 10. Nah, karena elektronnya berkurang, maka nanti elektron itu akan cenderung ditarik ke proton. Atau logikanya kayak gini nih, kita main tarik tambang. Contoh ya, ini proton. Kita ibaratkan kita mau main lomba tarik tambang. Ini jumlah protonnya 11 orang. Kemudian jumlah elektronnya ada 11 orang. Mereka imbang dong kalau mereka tarik tambang. Ya nggak imbang ya. Sedangkan kalau untuk yang Na+, jumlah proton mereka di sini ada 11, sedangkan jumlah elektronnya ada 10. Nah, kalau mereka mau tarik tambang, otomatis jumlah elektron 10 pasti akan lebih cenderung ditarik ke arah proton kan. Jadi mereka itu ibaratnya itu akan tertarik ke arah proton. Jadi jari-jarinya nanti akan semakin pendek. Ya enggak? Oke, kegeser ya, akan semakin pendek. Benar? Oke ya, itu kalau untuk yang kation. Sebaliknya untuk anion. Coba kita ambil contoh. Anion. Nah, perlu diingat di sini. Oke, saya tambah dulu sedikit aja. Ini kan muatannya plus 1 nih. Sedangkan untuk Mg nanti bermuatan plus 2. Sehingga nanti jaraknya itu proton sama elektronnya akan semakin jauh. Elektron untuk si Mg. Oke, sekalian aja kita ambil di Mg-nya ya biar nggak bingung. Mg itu golongan 2A. Mg 12, berarti konfigurasinya 2, 8, 2 ya. Ini jumlah protonnya sama dengan nomor atom 12, elektronnya 12 juga karena nggak ada muatan. Sedangkan untuk Mg2+, ini nomor atom tetap 11 ya. Jumlah protonnya itu sama dengan 12 ya. Protonnya sama dengan 12. Oke, proton sama dengan 12. Elektronnya sama dengan 12 dikurang 2, 10. Nah, kan ini tadi seimbang nih jumlahnya. Proton sama elektron seimbang, maka gaya tarik mereka semakin imbang lah ibaratnya. Sedangkan untuk proton sama elektron ini bedanya selisih mereka 2. Jadi kalau selisih 2 pasti lebih banyak tertarik ke proton dibandingkan ini tadi selisihnya 1. Jadi dari sini nanti bisa kita simpulkan, semakin besar muatan positifnya, maka jari-jari atomnya akan semakin kecil. Jadi kesimpulannya di sini, jari-jari atom Mg, karena dia sama-sama kation ya, kation Mg2+, jari-jarinya akan lebih kecil dibandingkan dengan Na+. Nah, sebaliknya untuk yang anion itu ion yang bermuatan negatif. Jari-jari anion akan lebih panjang dibandingkan dengan atomnya. Jari-jari anion akan lebih panjang daripada atomnya. Berarti di sini yang paling besar nanti si Cl-, ya. Jadi si Cl- akan lebih besar. Jadi ini kalau kita buat lagi kesimpulannya, ini Na+ akan lebih kecil dibandingkan dengan si Cl-. Karena dia akan yang paling besar ya. Jadi kesimpulannya di sini, jari-jari kation akan lebih pendek daripada atomnya dan sebaliknya untuk anion. Anion itu yang ion yang bermuatan negatif. Ini saya tambahin sini aja ya. Dan sebaliknya untuk anion. Anion itu ion yang bermuatan negatif. Oke,
Jadi kesimpulannya untuk soal yang tentang sistem periodik unsur ini, yang jawaban yang tepat yang nomor opsi yang A, B, C, D. Coba kita lihat. Berarti yang lebih kecil itu Mg ya. Mg2 plus lebih kecil daripada Na, Na lebih kecil daripada si Cl. Jadi jawabannya yang B. Yang B ya. Oke, ini mungkin semua teman-teman sudah banyak baca soal-soal ini juga ya. Saya dapat soal ini juga dari siswa. Entah soal ini benar atau tidak, yang penting kita sudah belajar. Tapi semoga aja kisi-kisinya ini benar. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 tentang ikatan kimia. Oke, tentang ikatan kimia, di sini ada soal katanya konfigurasi atom X adalah 1s2, ini untuk yang atom X-nya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Dan konfigurasi atom Y 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Rumus molekul dari kedua atom tersebut yang sama seperti bentuk geometri molekul CH4 katanya. Nah, di sini nggak ada pilihannya dan kita nggak tahu pilihannya itu apa. Kita kira-kira aja ya. Kita ada konfigurasi X. Konfigurasi X di sini ada 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p2. Dari konfigurasi kita bisa menentukan X ini terletak pada golongan 4A ya. Oke, kita jawab. Jadi X dari konfigurasi terletak pada golongan 4A. X ini termasuk elektron valensinya ada 4, berarti ini golongan 4A. X ini unsurnya golongan 4A. Kemudian dan konfigurasi atom Y adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Berarti Y ini di golongan 7A. Y golongan 7A. Nah, 4A dan 7A. Nah, katanya ketika X dan Y ini, mungkin ya pertanyaan seperti ini. Ketika X dan Y ini membentuk suatu molekul, dia mempunyai rumus yang sama seperti CH4 geometrinya. Nah, sekarang coba kita lihat geometri dari CH4. CH4 kalau kita gambarkan geometrinya, atom pusatnya C, kemudian dikelilingi oleh H4 buah. 1, 2, 3, 4. Karbon ini golongan 4A, dia mempunyai 4 elektron valensi. 1, 2, 3, 4. H masing-masing 1 ya. Nah, jadi dari sini kita lihat kalau kita menggambarkan dari struktur Lewis, bisa kita lihat jumlah pasangan elektron ikatannya. Pasangan elektron ikatannya sama dengan 4. Ini ya, 4 ikatan semua. 1, 2, 3, 4. Pasangan elektron bebas di atom pusatnya tidak ada, 4, 0. Nah, kita ingat lagi tentang bentuk geometri dari suatu molekul. Kalau pasangan elektron ikatannya 4, pasangan elektron bebasnya 0, maka bentuk molekulnya ini tetrahedral. Tetrahedral. Nah, mungkin pertanyaan di soalnya kita mencari rumus molekul dari X dan Y ketika dia bersenyawa. Nah, gimana caranya supaya X dan Y ini membentuk molekul tetrahedral dan membentuk PEB 40? Nah, kan X ini dikasih tahu dia golongan 4A, artinya elektron valensinya 4 ya. Ini elektron valensinya 4 karena dia golongan 4A. Kemudian Y ini golongan 7A, berarti elektron valensinya 7. Masing-masing ini kalau kita buat konfigurasi, kita buat bentuk molekulnya mengikuti PEI 4 dan PEB 0, mungkin bisa membentuk XY4 kali ya. XY4. Karena di option juga nggak ada ya, nggak ada pilihannya ini senyawanya apa. Kemungkinan bisa dia membentuk senyawa XY4. Ini kan X-nya kan baru ada 4 elektron valensinya, berarti kekurangan 4 elektron lagi masing-masing didapatkan dari si Y. Jadi ada X, Y4. Kita coba X, Y-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, X, Y4. X tadi kan nomor elektron valensinya ada 4. Berarti di sini ada 4 elektron. 1, 2,
3, 4. Y masing-masing 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat ikatan. Nah, kita buat ikatan ya tetap sama ya. Di atom pusatnya kita dapatkan PEI-nya, pasangan elektron ikatannya ada 4 juga. Kemudian bebasnya 0, PEB-nya nggak ada. Nah, kemungkinan senyawanya itu XY4. Ya, kalau pertanyaannya ditanyanya rumus molekulnya apa? Rumus molekulnya berarti XY4. Kalau ditanya bentuk molekulnya, berarti bentuk molekulnya tetrahedral. Karena di sini nggak ada pilihannya apa ya. Oke, ini saya dapat dari siswa juga soalnya, entah ini memang soal dari yang sudah tes atau mungkin kisi-kisinya aja, tapi semoga ini didapatkan dari soal dari teman yang sudah tes ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan soal-soal FR dari teman-temannya. Semoga untuk yang tes besok dipermudah, diperlancar, dan bisa masuk ke universitas yang dituju. Dan yang sudah tes, tetap semangat, tetap belajar untuk persiapan USM juga, untuk persiapan ujian mandiri ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.